Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Waalaikumsalam Ani- warahmatullahi wabarakatuh. sini saya dan Anita, teman saya mau mempresentasikan tentang filsafat dan mazhab ekonomi Islam. Next, Bu. Oke. Untuk latar belakang, pada awalnya ekonomi Islam berkembang di dalam konteks Arab abad ke-7 ketika Islam pertama kali muncul. Filsafat ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengajari pentingnya berperilaku ekonomi yang seimbang dan adil dengan menghindari ekstrim materialisme dan konsumerisme berlebihan. Konsep zakat dan sedekah merupakan bagian integral dari ekonomi Islam yang membantu dalam distribusi kekayaan secara adil. Next. Ya, ini udah next. Mbak, suaranya di-unmute, Esti. Ya, Ekonomi lanjut. Islam berdasarkan pada hukum syariah Islam yang mencakup aturan-aturan mengenai perdagangan, keuangan, dan kontrak. Hukum syariah mengatur transaksi ekonomi dan mendorong praktik-praktik yang adil, transparan, dan etis. Filsafat ekonomi Islam mengutamakan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui zakat atau pajak wajib dan sedekah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Next. Pengertian filsafat dan mazhab ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam muncul sebagai bagian integral dari pemahaman Islam tentang bagaimana manusia seharusnya mengelola sumber daya dan kekayaan secara adil. Al-Quran sebagai sumber utama, Al-Quran, kitab suci Islam, menyediakan pedoman utama dalam hal ekonomi. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur tentang kekayaan distribusi kekayaan zakat atau sumbangan wajib, dan keadilan sosial. Salah satu contoh ayat yang relevan adalah Artinya aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dibaca nggak, Bu? Ya, boleh, boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus tufaha amwal lakum allati ja'alallahu lakum qiyama war warzuquhum fiha waksuhum wa kulu lahum kulla marruf marruf dan janganlah kamu serahkan hartamu yang Allah telah jadikan sebagai penopangmu kepada orang-orang yang belum dewasa. Di antara kamu orang-orang yang lemah dan berusaha memperoleh kemerdekaan dan janganlah kamu menghambur-hamburkannya dengan sia-sia. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Next. Mazhab ekonomi Islam adalah kerangka kerja yang memandu pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Terdapat berbagai interpretasi dalam Islam, sebagai ekonomi Syiah, ekonomi Sunni, dan berbagai mazhab lainnya yang dapat memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemahaman dan pengalaman ekonomi Islam dapat berbeda-beda di berbagai negara dan komunitas muslim di seluruh dunia. Next. Tujuan filsafat dan mazhab ekonomi Islam. Tujuan filsafat ekonomi Islam menciptakan sistem ekonomi yang adil, di mana kekayaan dan sumber daya distribusi secara merata dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dicontohkan pada ayat Al-Quran yang relevan.
Lanjut ya. Dibaca, Bu. Next. 2. Menghindari riba dan transaksi haram. Filsafat ekonomi Islam bertujuan untuk menghindari riba, tabungan, dan transaksi yang diharamkan dalam Islam. 3. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi. Next. 4. Mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Mazhab ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi melalui prinsip-prinsip seperti zakat dan sedekah. 5. Mempromosikan etika dan bisnis. Mazhab ekonomi Islam juga bertujuan untuk mempromosikan etika dalam bisnis dan aktivitas ekonomi. Next. Macam-macam mazhab. Pemikiran ekonomi Islam di kontemporer dapat dikategorikan dalam 3 kelompok mazhab pemikiran, yaitu mazhab Bashar Asadar, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif. Next. Mazhab Bakir Asadar adalah ilmu yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Dalam hal ini, mazhab Bakir Asadar menolak pengertian ilmu ekonomi tersebut sebab dalam ilmu Islam telah ditegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecakupannya sumber daya ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Dan Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surat Al-Furqan ayat kedua. Lanjut. 2. Mbak Anita Mazhab mainstream. belum ada. Kalau Mbak Anita ada Belum, bisa Ibu. gantian, Mbak. Di Ya telepon udah belum bisa. lanjut. Ya lanjut. 2. Mazhab mainstream. Secara keseluruhan, tidak terjadi kesenjangan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia. Artinya ada keseimbangan. Namun, secara relatif, pada satu waktu tertentu dan pada tempat tertentu, tentu akan dijumpai persoalan kelangkaan tersebut. Jadi sampai di sini tidak ada perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada mekanisme penyelesaian masalah ekonomi yang menurut mazhab mainstream harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Mazhab alternatif kritis. Berbeda dengan pandangan kedua mazhab sebelumnya, mazhab alternatif melihat bahwa pemikiran mazhab Bakir As-Sadr berusaha menggali dan menekankan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional. Jadi menurut mazhab alternatif ini, ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya karena merupakan suatu tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang perlu diuji dan dikaji terus-menerus. Next. Untuk kesimpulan, filsafat ekonomi Islam dan mazhabnya secara berupaya untuk menjaga keseimbangan antara aspek moral dan praktis dalam mengelola ekonomi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana kekayaan dan sumber daya distribusikan secara adil dan kesejahteraan bersama. Kalau ini berkonsep atau berwacana perpajakan adil. Kalau ingin berkonsep atau berwacana Bakir As-Sadr, tetapi kalau ingin mengoperasionalkan atau harokah, maka gunakan mazhab mainstream. Dan kalau ingin keduanya serta terus berevolusi secara dinamis, berarti menggunakan mazhab alternatif kritis. Terima Ya, kasih. Sekian. oke. Ada pertanyaan? Satu aja boleh dari Mas Ragil atau Mas Rafli atau Mas Ahmad Nur. Yo, silahkan. Ada? Yo. Atau mau presentasi? Eh, izin bertanya, Bu. Ya, Mas Ahmad Nur, silahkan. Tadi kan menyinggung ekonomi Syiah, ekonomi Sunni, dan apa ini tadi? Apa tadi ya? Terus. Mau bertanya, Bu.
apa yang dimaksud dengan ekonomi Syiah dan ekonomi Sunni ya Bu ya? Terima kasih Bu. Ya, silahkan ditanggapi Mbak Esti atau Mbak Anita boleh. Udah satu ini aja ya, Mas Rafli, Mas Ragil. Next aja. Silahkan Mbak Esti. Ya, Bu, menjawab dari Mas. Ya. Ekonomi Syiah merujuk pada ekonomi yang dipengaruhi oleh ajaran Syiah dalam Islam. Syiah adalah salah satu dari dua cabang utama dalam Islam, yang lainnya adalah Sunni. Beberapa karakteristiknya itu redistribusi kekayaan, zakat dan kus, kepemimpinan dan otoritas agama. Untuk yang ekonomi Sunni lebih mencerminkan pandangan mayoritas dalam Islam. Karakteristiknya yaitu pasar bebas, zakat, pemerintahan yang adil. Gitu. Sudah Mas Ahmad Nur. Bedanya apa Mbak Esti, Syiah sama Sunni? Hmm? Apa bedanya? Gimana Mbak Esti? Mas Ahmad Nur, gimana? Bedanya Bedaannya apa jadi? Heeh. mencakup pemahaman praktik dan nilai-nilai ekonomi yang berbeda dipengaruhi oleh tradisi dan pandangan keagamaan masing-masing. Mm-mm. Ya, ya, ya. Oke. Cuk. Ya, gimana Mas Rafli? Masih open pertanyaan Bu atau? Ya, apa-apa? Boleh, boleh. Oke. Ini mungkin satu tapi sedikit beranak, nggak apa-apa kan Bu? Apa? Gimana, gimana? Oke. Sebelumnya aku mau bertanya tentang apa hukumnya bermazhab. Pertama itu Apa bagaimana diulangi? Yang pertama? apa hukumnya bermazhab. Oh, terus. Nah, bagaimana kita tidak bermazhab padahal dalam implikasi kehidupan sehari-hari itu pasti menggunakannya. Dan bagaimanakah memperadukan mazhab dalam menggunakannya. Sama yang terakhir, dan bagaimanakah apabila kita menggunakan semua mazhab dengan mempertimbangkan akal pikirannya. Terima kasih. Oke. Baik, untuk jawaban ini, saya minta bantuan ya, Mas Fafa, Mas Adrian, sama Mas Dava. Betul ya? Oke, mohon ditanggapi Mas Fafa, Mas Tadi Adrian, yang pertama soalnya apa? Lupa pertanyaan apa? Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum bermazhab? Hmm. Gimana menurut Mas Fafa? Kalau kita sebagai umat Islam ya Bu, kan kita harus ada acuan dalam beribadah. Karena kita bukan seorang ulama atau imam besar. Jadi kalau yang kecerdasannya itu memang belum bisa diketahui kan, kalau kita mengacu pada mazhab kan memang para imam besar itu kan sudah belajar sampai dari guru-gurunya yang tersambung dengan Rasulullah langsung. Apalagi betul. kalau kita tidak memakai mazhab kita, misalnya gini ya. Kalau saya mendengar penceramah dari Ustaz itu, kalau kita tidak bermazhab berarti Anda mengakui Anda lebih pintar daripada yang imam-imam besar itu. Jadi Anda kayak Anda tuh menjadi imam besar, apa yang Hukumnya? Hukumnya kalau itu sih, Bermazhab. kalau menurut saya tuh kalau bermazhab itu harusnya wajib. Soalnya kita beragama harus punya landasan yang benar dan terpercaya gitu. Iya, betul. Mas Adrian atau Mas Dava mau menambahkan?
Sini saya tambahkan sedikit ya, mungkin Mas Fafa, Mas Rafli atau yang lain bisa meluruskan. Bagaimana hukum bermazhab wajib? Ya, mungkin yang mau Anda tanyakan, Anda ataupun saya juga ya, kita tidak sadar mengikuti mazhab yang mana. Itu mungkin yang dimaksud. Kamu sholat 5 waktu, mengikuti mazhab siapa? Syafi'i, Hanafi, Hambali, atau Maliki? Nggak tahu. Ya, benar nggak? Ayo, siapa di sini yang bisa jawab? Syafi'i mungkin ya, karena kita Indonesia lebih cenderung ke Ya, Syafi'i. karena Tapi apa ya Bu, itu kita kurangnya betul, mempelajari lebih dalam, betul. makanya kita Ya, jadi mengikuti orang-orang kayak gitu. betul. Jadi jawaban ini adalah jawaban ikut-ikutan. Ya, kamu mazhabnya apa? Syafi'i. Ya, karena pernah dengar gitu, Bapak Ibu saya gitu. Sebenarnya memang yang salah itu diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, Islam itu sempurna, Islam itu pasti benar. Kalau ada salah, berarti orang Islamnya sendiri yang salah. Jadi apa hukum bermazhab? Wajib. Ya, mungkin kalau ada kesalahan karena kita tidak paham, cenderung mengikuti mazhab yang mana, bagaimana mengikutinya dan hukumnya. Apa perbedaannya dengan mazhab imam yang lain, misalnya dengan Maliki. Kalau yang saya tahu Maliki itu Timur Tengah, Turki. Kalau Sami Allah liman hamidah itu tangannya di dada kalau nggak salah. Kalau kita di Indonesia lebih sering tangannya lurus di bawah. Ya semuanya benar, karena kita mazhab Syafi'i, yang di Timur Tengah mazhabnya Maliki. Itu mungkin yang dimaksud Mas Rafli. Karena saya pun ditanya mesti nggak tahu. Ya, kamu kalau sholat Al-Fatihah baca Bismillah apa enggak, mazhabnya apa? Nggak bisa jawab. Nah, jadi hukumnya bermazhab itu wajib meskipun kita memang mengikuti mayoritas. Mengikuti mayoritas dan kita nggak ngerti itu mazhab siapa. Yang jelas bisa dipertanggungjawabkan karena kita mengikuti ikut-ikutan imam besar. Ya, imam besar. Kalau di Indonesia ke ustadz ulama atau keputusan-keputusan MUI dan seterusnya. Jadi boleh ikut-ikutan asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Terus bagaimana jika tidak bermazhab? Nggak mungkin. Jawabannya tadi, Anda mesti nggak tahu kalau itu mazhabnya mana. Gitu. Jadi pasti ada mazhabnya. Bagaimana jika menggunakan semua mazhab? Tidak bisa. Mas Rafli, tadi saya singgung sedikit jawaban mazhab ini. Tidak bisa menggunakan semua mazhab. Contohnya gimana? Kayak tadi, kamu puasa Ramadan, mulainya terakhir. Mengikuti mazhab, misalnya Syafi'i, misalnya ya. Atau Ruqyah atau Hilal misalnya. Kemudian Anda mengikuti hari raya Idul Fitrinya duluan. Kok enak? Puasanya ikut terakhir, Idul Fitrinya ikut duluan. Itu tidak boleh. Jadi tidak bisa menggunakan semua mazhab, apalagi atas dasar sakpenae dewe. Ya, jadi gunakan Oke. satu mazhab. Misalnya yang puasa tadi, menggunakan Ru'yatul Hilal. Ikuti puasanya Ru'yatul Hilal, Idul Fitrinya Ru'yatul Hilal. Ya. Nah, kalau tidak, ya ikuti yang satunya dari awal apa? Ya, puasanya kapan, Idul Fitrinya kapan. Begitu. Ya, sudah jelas ya, Mas Baik Bu, jelas Rafli. Bu. Singkat-singkat Satu, aja. one more. Terkait Ya. Muhammadiyah. Aku baca di artikel kalau Ya. Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Mm-mm. Sebentar. Oh, Apakah Muhammadiyah itu sebagai mazhab baru atau gimana Bu? Soalnya kan itu kan banyak diikutin hah? juga kan, Pak. Ya, ya. Mohon. Ini saya juga, oke, pertanyaan bagus, tapi saya takut menjawabnya. Takutnya memang saya salah menjawab. Ya, saya akan menjawab sepemahaman saya. Yang pertama, jika Muhammadiyah itu menjawab Muhammadiyah itu tidak bermazhab, itu bisa diartikan definisi mazhab. Jadi bicara tentang suatu hal itu Anda, teman-teman sekalian ya, kalian kan mahasiswa akademisi. Tarik dulu definisinya. Contoh aja. Pacaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pacaran definisinya apa? Ayo. Haram. Haram. Lah, kita bicara definisi dulu. Bu, pacaran itu pegangan tangan. Kalau WhatsAppan, sayang. Yang sudah makan belum yang? Yang udah sholat belum yang? Apa itu? Haram, jelas. Tapi ini di lingkup yang terbatas ya.
di lingkup yang terbatas. Saya dan teman-teman ngaji itu juga menggunakan kata pacaran untuk istilah ta'aruf. Ta'aruf. Jadi tidak ada pegangan tangan, tidak ada pacaran yang udah makan belum yang, udah sholat belum yang, apa basa-basi, ya. Kemudian apa gombal-gombal itu tidak ada. Itu kami juga menamainya di dalam lingkup terbatas ya. Itu juga pacaran itu ta'aruf. Bagaimana keinginan pihak laki dan perempuan. Mantap ingin mencari jodoh, apa cuman buat seneng-seneng aja. Kalau buat seneng-seneng nggak boleh. Ta'aruf itu tujuannya satu, menikah. Kalau cocok, lanjut. Ngobrol dengan bapak ibunya, ngobrol dengan saudara-saudaranya, cocok nggak? Lanjut. Kalau tidak, ya sudah, putus, selesai. Nah, kalau pacarannya yang kami maksud di saya dan teman-teman ngaji ya boleh. Itu pacaran. Masa iya? Cuma lihat fotonya langsung menikah? Nggak boleh. Dalam Islam pun tidak seperti itu aturan ta'aruf. Nah, itu kami menamainya, itu maksudnya pacaran tadi. Tapi bukan seperti anak-anak zaman now, bilang pacaran, kemana-mana digandeng, sudah makan belum yang, sudah sholat belum yang, sayang, gombal-gombal gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, kembali lagi kepada mazhab. Mazhab ini definisinya bagaimana? Jika yang dimaksud adalah mazhab definisi asli ya. Definisi asli itu apa, Bu? Maaf, saya agak lupa. Definisi mazhab itu dia diambil dari bahasa Arab. Mazhab, maaf ya, saya lupa. Artinya, mazhab itu adalah kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan lagi saya ke ustadz ini, ulama ini. Bukan, tapi Nabi Muhammad. Itu namanya mazhab. Nah, kalau Anda ingin melihat lebih dalam lagi, ya dibaca biografi ceritanya Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali itu bagaimana. Padahal beliau-beliau itu jauh dari Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbasiyah, Utsmaniyah, Turki itu, Muhammad Al-Fatih. Oh, terus masih lama. Baru Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, itu Anda baca. Jadi sebenarnya orang-orang yang memang sudah lama sejak zaman Nabi, bahkan tidak bertemu Nabi, itu ajaran-ajarannya adalah tetap kiblatnya kepada Nabi. Mengikuti Nabi. Jadi bukan katanya bapak saya, katanya saudara saya, katanya Bu Raisa yang sarjana ekonomi Islam, pinter ngaji. Bukan, tapi langsung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ada nggak riwayatnya dalam hadis melakukan hal itu? Melakukan ibadah itu? Pernah nggak? Pernah nggak habis sholat, Assalamualaikum, mengusapkan tangan di wajah, salaman, kanan kiri? Nah itu dasarnya makna dari mazhab itu adalah kiblatnya kepada Nabi Muhammad. Nah, apa yang dimaksud Muhammadiyah ya? Mungkin karena Muhammadiyah tidak bermazhab. Itu artinya tidak mengikuti golongan. Mungkin yang dimaksud golongan. Tapi kalau yang dimaksud mazhab definisi asli, sudah tentu semua mazhabnya Nabi Muhammad. Selain Muhammadiyah pun saya juga yakin semua golongan umat Islam itu kiblatnya Nabi Muhammad. Itu saya yakin. Itu kalau definisi mazhab yang benar. Tapi jika mazhab itu mengacu ke golongan, ya golongan ya mungkin selain Muhammadiyah ada NU, ada MTA, ada LDI, ada yang banyak ya, itu menjadi bahasa mazhab. Nah itu ya tidak mungkin diikuti. Jangan ke golongan ya, jangan langsung aja kepada Nabi Muhammad. Nah maksudnya mungkin seperti itu. Terlihat dari beberapa kegiatan Muhammadiyah ya yang saya ketahui itu memang tidak terlalu neko-neko, asal Nabi Muhammad pernah melakukan, Nabi Muhammadiyah melakukan. Itu yang saya tahu ya. Itu jadi simpel sekali kalau saya lihat. Itulah mungkin yang dimaksud tidak mengikuti mazhab, tidak mengikuti golongan lain-lain, tapi hanya melihat kepada Nabi Muhammad. Seperti itu ya, Mas Rafli. Oke, saya cukupkan untuk presentasi dan tugasnya. Nah,